dan terlebih lagi sehat rohani dan keimanan kita yang menjadi penggerak kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita dipakai imam itu tadi mendam kan nggak ngangkat deh suaranya, balikin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasihan imamnya suaranya enak nanti kalau kita nanti dibalikin sih merenungi ayat-ayat yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita dapati susunan yang begitu indah dari ayat-ayat tersebut. Dimulai daripada perintah untuk berpuasa, yang mana puasa ini adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma umat Muhammad SAW, tapi juga kepada umat-umat terdahulu. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah menyebutkan kewajiban puasa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ayyaman ma'dudat. Dia adalah hari-hari yang terhitung, hari-hari yang terbatas. Artinya tidak sepanjang tahun, tapi dia adalah hari-hari tertentu saja. Ini agar supaya menjadi motivasi, semangat bagi kita bahwasanya kita tidak akan berpuasa sepanjang tahun, tetapi dia adalah ayyaman ma'dudat. Itu pun juga siapa yang kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit atau melakukan perjalanan yang menyebabkan berat untuk melaksanakan ibadah, maka tidak mengapa untuk tidak berpuasa, dengan catatan fa iddatun min ayyamin ukhra, diganti di hari-hari lain di luar bulan suci Ramadan. Begitu juga diberikan keringanan bagi orang yang sudah tua rentah, yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Hanya saja diwajibkan baginya untuk membayar fidyah berupa makanan bagi orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan setelah itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya puasa ini yang diwajibkan itu dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga siapa yang berada di bulan suci Ramadan ini, menyaksikan bulan suci Ramadan ini, maka dia wajib untuk berpuasa. Namun kembali Allah tegaskan, bagi yang musafir yang berat untuk berpuasa, dan juga orang yang sakit berat baginya untuk berpuasa, maka tidak mengapa untuk berbuka dengan menggantinya, mengqadanya di hari itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba wahai Rasulullah bertanya tentang aku, maka sampaikan pada mereka, sungguh aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepadaku. Wal yastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang penting istajibu li, penuhi panggilanku, penuhi perintah-perintahku, iman kepadaku, maka Allah SWT akan berikan petunjuk. Allah SWT akan mengabulkan doa-doa. Setelah itu Allah lanjutkan lagi berkaitan dengan puasa ini. Wahilla lakum lailatus shiyami rafathu ila nisaikum. Di malam hari, ini tadi di siang hari, bagaimana kewajiban puasa itu di siang hari. Di malam harinya, di bulan suci Ramadan ini adalah wahilla lakum lailatus shiyami rafathu ila nisaikum. Tidak mengapa kalian menggauli istri-istri kalian. Lalu silakan makan, minum sampai jelas masuknya waktu fajar. Lalu sempurnakanlah puasa sampai di waktu malam hari, itu tenggelamnya matahari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusun tentang kewajiban puasa, tata cara puasa.
dalam ayat ini, tetapi tidak melihat ada satu ayat yang seperti disebutkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Tidak ada kaitannya langsung dengan puasa, bukan berkaitan dengan hukum puasa, tata cara berpuasa. Seakan-akan diselipkan. Kalau secara sepintas mungkin kita mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan puasa. Kenapa ada tiba-tiba masuk di tengah penjelasan tentang pelaksanaan puasa dalam ayat ini? Ulama kita mengatakan bahwasanya adanya atau dimasukkannya ayat ini di antara ayat-ayat puasa menunjukkan bahwasanya doa itu adalah mustajab ketika seorang berpuasa. Disebutkan tentang bagaimana cara puasa, lalu disebutkan dengan bahwasanya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dilanjutkan lagi penjelasan tentang apa yang dilakukan di malam hari. Nah, sehingga ini ada semacam isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doa orang yang berpuasa itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan ini juga selaras dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya salatu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. Sebutkanlah doa seorang musafir, doa orang yang terzalimi, dan doa orang yang berpuasa. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya lis-shaimi 'inda fitrihi da'wah mustajabah. Bahwasanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka doanya mustajab. Nah, kita mengatakan bahwasanya hadis tadi menunjukkan bahwa doa orang yang berpuasa ini mencakup pada saat dia berpuasa di siang hari, ketika dia hendak berbuka, dan setelah dia berbuka puasa. Ini semua adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa bagi orang yang berpuasa. Jadi seluruh waktunya, dari pagi hari sejak dia selesai sahur, maka di situ doanya mustajab karena dia berada dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan beribadah. Dan lebih kuat lagi adalah ketika dia hendak berbuka puasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, inda fitrihi, ketika dia berbuka. Dan setelah berbuka, ya sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, zikir dan juga dalam terdapat doa. Zahatal qama wa batalatil waruq wa sabatal ajru insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa ini sangat erat sebenarnya hubungannya dengan puasa, dan merupakan waktu yang terbaik untuk kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doa-doa kita akan didengarkan dan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita, huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Artinya ketika kita berdoa saja itu sudah ibadah, sudah bernilai ibadah, sudah bernilai pahala. Berdoa saja itu sudah bernilai pahala. Kita sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dikabulkan atau diberikan keutamaan-keutamaan yang lain. Berdoa saja itu sudah menjadi ibadah yang bernilai pahala. Kemudian berdoa ini tidak ada ruginya sebenarnya. Kalau kita berdoa tidak ada ruginya. Karena sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha qati'atu rahim wala izn. Jika seorang muslim berdoa di mana dalam doanya itu tidak ada di dalamnya mengandung dosa, berdoa misalnya meminta sesuatu yang isinya adalah dosa atau memutuskan silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia satu di antara 3 hal. Dia akan mendapatkan satu di antara 3 hal. Yang pertama adalah iman majallahu. Yang pertama, disegerakan untuk dikabulkan permintaannya itu. Dia minta kesembuhan, Allah berikan kesembuhan. Dia minta rezeki, Allah berikan dia rezeki. Dia minta keselamatan dalam perjalanan, Allah berikan dia keselamatan. Dikabulkan. Ini yang pertama. Jika seorang berdoa maka dikabulkan.
Kemungkinan yang kedua, kalau tidak dikabulkan, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan doa itu. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya kalau tidak maka diangkat darinya, dia dihindarkan dari musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin kita berkali-kali berdoa, kita ada harapan, kita ada keinginan, kita berdoa, ya Allah berikan saya, tapi tidak terkabulkan. Berikan kesembuhan, tidak sembuh-sembuh. Berikan saya misalnya kelulusan ujian ini, tidak lulus. Meminta tapi tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak. Mungkin saja yang kedua ini yang kita dapatkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari musibah yang setara dengan apa yang kita minta. Mungkin kita minta sesuatu yang nilainya, apa misalnya nilainya 100 juta, maka kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang akibatnya bisa memakan dan menyita harta kita 100 juta misalnya. Sehingga kalau kita misalnya dalam suatu kesempatan kita terhindar dari musibah, mungkin itu adalah karena doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah. Allah ganti dengan seperti itu. Allah ganti kita dihindarkan dari musibah, kita diselamatkan dari musibah. Terkadang kita berdoa tidak dikabulkan, musibah juga silih berganti datang, ujian-ujian datang. Kita banyak berdoa tapi belum kita lihat dua hal itu. Nah, ada hal yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, yaitu iman yang terkadang Allah Subhanahu wa taala menyimpankan baginya sebagai pahala yang akan dia dapatkan di hari kiamat. Jadi dia akan menjadi pahala. Mungkin kita dan sebagian orang mungkin datang pada hari kiamat heran melihat kok banyak sekali pahala-pahala yang terkumpul bergunung-gunung, dari mana ini? Bisa jadi itu adalah karena doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan pahala. Nah, ketika mendengarkan hal itu, maka para sahabat mengatakan, "Kalau gitu enggak rugi lah Rasulullah." Tidak nukir ya Rasulullah. Kalau gitu kita perbanyak saja doa, karena tidak ada ruginya. Tidak ruginya, kita dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan akan dihindarkan dari musibah. Kalau tidak juga Allah akan simpankan sebagai pahala. Maka Rasulullah SAW menjawab, Allahu Akbar. Allah lebih banyak karunia. Artinya sebagaimanapun kalian minta, itu tidak akan habis karunia Allah. Allah akan berikan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan berlipat-lipat ganda pahala bagi kita. Jangan dijunakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu untuk kita perbanyak doa, khususnya di waktu-waktu mustajab. Bulan suci Ramadan ini, khususnya ketika kita berpuasa, adalah waktu yang mustajab. Ditambah lagi misalnya di sholat-sholat kita sujud antara azan dan iqamah, di waktu sahur. Jadi ketika kita makan sahur, ini juga adalah merupakan waktu yang mustajab, sebagaimana kalau kita menunggu buka puasa kita manfaatkan untuk berdoa. Begitu juga waktu sahur, ketika kita makan sahur juga adalah merupakan waktu yang mustajab. Jadi perbanyak saja doa, perbanyak doa. Dan kalau kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala harus sungguh-sungguh. Rasulullah mengatakan bahwasanya idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah. Fa inna Allah la mukrahu. Kalau kalian berdoa, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Jangan mengatakan mengatakan ya Allah jika Engkau mau. Ya Allah saya minta ini ya kalau mau. Dia seakan-akan tidak serius. Seakan-akan menganggap tidak butuh. Ya Allah saya minta ini kalau Engkau mau. Seakan-akan Allah bisa dipaksa. Kalau kita misalnya minta pada seseorang, ada nada-nada ada paksa, kalau kita mengatakan berikan saya ini kalau mau. Ini seakan-akan kita sombong dan seakan-akan tidak butuh. Maka Rasul mengatakan serius kalau berdoa. Bahkan ulama kita mengatakan kalau berdoalah seperti anak kecil ketika merengek meminta sesuatu kepada orang tuanya. Kita lihat misalnya anak kita yang mungkin di bawah umur SD, mungkin yang belum masuk sekolah, masih prasekolah misalnya.
Kalau dia minta sesuatu ya kita biasa minta mereka tidak berhenti sampai dikasih. Mereka minta menangis kalau perlu ya memelas agar supaya dikasihani lalu dikasih. Nah gitu juga kita. Kita ketika berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita menangis, kita merengek, kita minta ya Allah berikan saya sampai Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita meminta, kita merengek pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala senang mendengarkan rintihan dari hambanya ketika dia beribadah. Nah, karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah momen yang terbaik untuk berbanyak doa. Samping itu adalah ibadah yang bernilai pahala, juga adalah merupakan waktu yang mustajab dan keuntungan yang sangat besar bagi kita ya kita banyak berdoa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala marah kalau kita tidak berdoa kepadanya. Qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang tidak berdoa Allah akan marah dan Allah akan Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan ini. Ya, mudah-mudahan di antara doa-doa kita ini ada yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, istri kita dan maslahat dunia dan akhirat kita. Demikian yang bisa kami sampaikan dan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.